Agama lahir ke dunia sebagai kompas moral kehidupan manusia. Dia bisa mengarahkan kita untuk bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Namun, manusia yang dibekali oleh akal dan juga hawa nafsu, terkadang membiarkan hawa nafsu itu menguasai dirinya sehingga menjadikan agama sebagai alat untuk memanipulasi orang lain. Berikut ini adalah beberapa kasus manipulasi agama yang dilakukan oleh oknum yang pernah terjadi di Indonesia. Sebagai disclaimer, di sini kita tidak menyinggung agama apapun dan tidak menyalahkan agama manapun. Di sini kita fokus pada oknum yang telah memanfaatkan agama untuk sesuatu yang sangat buruk. Mari kita masuk ke kasus pertama. Ini adalah kasus yang baru-baru ini terungkap dan menghebohkan seluruh penduduk Indonesia. Dari kacamata dunia luar, pondok pesantren Dolokusumo yang terletak di Tlogosari, Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah, nampak hadir sebagai cahaya untuk masyarakat sekitar. Mulai beroperasi sebagai pesantren sejak tahun 2012, Dolokusumo adalah satu-satunya bangunan bertingkat yang cukup megah jika dibandingkan dengan bangunan lain di sekitarnya. Di pesantren ini, terdapat santri dan santriwati yang cukup banyak. Mereka tidak hanya mendalami pendidikan agama saja, namun juga ada pendidikan umum layaknya sekolah yang lain. Namun, karena ini basicnya adalah pondok pesantren, kegiatan belajar mengajar selalu diawali dengan membaca Al-Quran. Kemudian, siswa laki-laki dan perempuan selalu dipisah. Hingga mereka ini juga punya aula untuk pengajian atau sholat berjamaah. Sekilas memang ponpes ini cukup menjanjikan membawa hal-hal positif untuk para santri atau siswanya. Namun kemudian, mimpi buruk justru datang dari orang yang paling mereka segani, yaitu sang kiai bernama Azhari. Azhari bisa mendapatkan titel sebagai kiai karena dia adalah orang yang mendirikan sekaligus mengasuh pondok pesantren itu. Posisinya paling tinggi dibandingkan dengan ketua yayasan dan yang lainnya karena dia adalah foundernya. Dia selalu memberikan ceramah dan pengajaran pada santri dan santriwati. Di area pesantren itu sendiri, dia memiliki sebuah kamar khusus yang digunakan untuk beristirahat. Namun, kamar itulah yang menjadi saksi bisu kebejatan yang dia lakukan. Rupanya, di balik wibawa dan titelnya sebagai kiai, dia memiliki nafsu yang tidak bisa dia kontrol. Salah satu doktrin yang selalu ia tanamkan kepada semua santrinya adalah untuk selalu tawadu, selalu nurut pada omongan guru, apalagi kiai. Bahkan untuk permintaan yang sangat tidak masuk akal. Dengan doktrin itu, dia meminta santriwatinya untuk menemaninya tidur di kamar khusus di pesantren itu. Manipulasi yang dilakukan oleh Azhari pada santriwatinya ini bisa dibilang sangat mengerikan. Dia memakai embel-embel agama untuk melancarkan aksi bejatnya itu. Azhari suka meminta santriwatinya untuk mengerjakan tugas yang tidak wajar, seperti santriwatinya itu diminta untuk memijatnya di kamar. Bahkan ada yang diminta untuk menemaninya tidur. Berdasarkan kesaksian salah satu korban, mereka rela melakukan ini karena ya sejak awal memang sudah didoktrin untuk tawadu dan nurut pada kiai. Dan bahkan ini bukanlah bagian terburuknya. Di kamar itulah dia akan mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Dia meminta santriwati yang dia pilih, yang pastinya yang cantik, untuk menghisap alat kelaminnya dan menyuruh mereka untuk menelan sperma yang keluar. Alasannya karena dia adalah keturunan Nabi dan ini bisa menjadi salah satu cara supaya di dalam darah daging korban terdapat bagian dari sosok Nabi. Dan ini dilakukan kepada banyak santriwati. Tidak hanya itu, ada dugaan bahwa ada korban yang sempat disuruh untuk melakukan hubungan suami istri hingga hamil. Karena menghindari tanggung jawab, dia menikahkan santriwati itu dengan santri lain seolah tidak terjadi apa-apa. Hingga saat ini setidaknya ada 50 perempuan yang telah menjadi korban manipulasi Azhari. Dan semua itu dilakukan dengan kedok agama. Update terkini, Azhari sudah ditangkap setelah sempat melarikan diri. Salah satu orang tua korban yang juga mempelopori pelaporan ini mengaku bahwa untuk memenjarakan orang ini tuh ternyata sangat sulit. Sejak tahun 2024, dia melapor ke sana kemari untuk mendapatkan keadilan bagi anaknya. Namun pelaporan dia sama sekali tidak digubris. Rupanya ada dugaan bahwa Azhari dan pihak pondok pesantren ini memiliki backingan yang kuat. Bahkan dalam salah satu podcast, orang tua korban bilang bahwa ini seperti perlawanan orang kecil dengan orang yang sangat kuat. Hingga akhirnya dia bertemu dengan Ali Yusron, Ketua Gerakan Jalan Lurus atau GJL,
yang dengan sukarela membantunya. Gerakan ini adalah organisasi kemasyarakatan yang berfokus pada aksi sosial, advokasi kemanusiaan, dan penegakan hukum, serta penyelesaian masalah sosial di masyarakat secara gratis. Dari sinilah kejahatan di balik tembok pondok pesantren akhirnya terungkap. Hingga naskah ini dibuat, pondok pesantren Dolokusumo resmi ditutup. Dalam Islam, berkunjung ke tanah suci baik untuk menunaikan ibadah haji maupun umroh merupakan impian terbesar bagi setiap muslim. Tapi yang perlu digarisbawahi, Islam sendiri adalah agama yang tidak memberatkan hambanya. Kewajiban ini hanya ditujukan bagi mereka yang telah mampu, baik secara materi, fisik maupun mental. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, kerinduan spiritual ini begitu mendalam. Banyak orang yang rela hidup prihatin, menabung sedikit demi sedikit, mengumpulkan lembar demi lembar rupiah, selama bertahun-tahun demi bisa bersujud di depan Ka'bah. Sayangnya, ketulusan niat dan kesucian impian ini justru dilirik oleh oknum tak bertanggung jawab sebagai peluang emas untuk merampok uang mereka. Salah satu manifestasi paling nyata sekaligus paling tragis dari eksploitasi impian suci ini adalah runtuhnya PT Amanah Bersama Umroh atau yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Abu Tours. Abu Tours and Travel membantu perjalanan umroh Anda lebih khusyuk dan menyenangkan. Berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan, Biro Perjalanan Umroh yang didirikan oleh seorang pengusaha muda bernama Hamzah Mamba ini sempat dielu-elukan sebagai salah satu agen travel paling sukses dan terpercaya di Indonesia. Dengan citra yang sangat agamis, dermawan, dan profesional, Abu Tours berhasil merebut hati masyarakat yang sudah kepalang rindu ingin menginjakan kaki di Tanah Suci. Abu Tours menggunakan strategi marketing yang bisa dibilang sangat tepat sasaran sehingga banyak orang yang percaya dengan travel satu ini, tanpa mereka tahu bahwa Abu Tours adalah bom waktu yang bisa kapan saja meledak. Janji utama yang mereka tawarkan adalah paket umroh murah meriah seharga 15 juta rupiah saja, namun dengan iming-iming fasilitas yang tetap nyaman dan premium. Padahal, normalnya, umroh saja bisa menghabiskan uang lebih dari 20 juta rupiah. Ribuan warga, mulai dari petani di desa hingga pensiunan kota, menyetorkan uang tabungan mereka dengan hati yang tenang, mengira bahwa dana tersebut dikelola secara amanah untuk membiayai perjalanan ibadah mereka. Keberhasilan Abu Tours memberangkatkan jemaah di tahun-tahun awal semakin menebalkan keyakinan publik bahwa travel ini nyata dan berkah. Namun, testimoni sukses itu hanyalah ilusi optik yang sengaja diciptakan untuk menutupi fakta bahwa perusahaan ini sebenarnya sedang mengoperasikan skema Ponzi. Untuk memahami bagaimana skema ini bekerja di dalam Abu Tours, mari kita bedah matematika di balik penipuannya. Katakanlah biaya real yang dibutuhkan untuk memberangkatkan satu orang jemaah dengan fasilitas layak adalah 20 juta rupiah. Namun Abu Tours menjualnya dengan harga promo 15 juta rupiah saja. Artinya sejak awal mendaftar, Abu Tours sudah mengantongi kerugian atau minus sebesar 5 juta rupiah per jemaah. Misalkan ada 10.000 jemaah yang terpikat dan mendaftar, maka uang yang terkumpul di rekening Abu Tours adalah sekitar 150 miliar rupiah. Namun, untuk memberangkatkan 10.000 orang ini secara layak, Abu Tours sebenarnya membutuhkan dana sebesar 200 miliar rupiah. Ada kekurangan sebesar 50 miliar rupiah. Dari mana uang itu didapat? Nah, disinilah gelombang kedua masuk sebagai penyelamat. Karena melihat jemaah gelombang pertama berhasil diberangkatkan dan pulang membawa cerita bahagia, kepercayaan masyarakat langsung melonjak. Di gelombang kedua, pendaftar membludak hingga 30.000 jemaah baru, menghasilkan aliran uang masuk sebesar 450 miliar rupiah. Dari uang haram gelombang kedua inilah, Abu Tours mengambil uang 50 miliar rupiah untuk menutupi utang keberangkatan gelombang pertama. Sementara sisanya digunakan untuk membiayai operasional, gaya hidup mewah pemiliknya, dan membeli aset-aset pribadi. Gelombang pertama disubsidi gelombang kedua disubsidi oleh gelombang ketiga, dan begitu seterusnya. Ini adalah bom waktu yang sebenarnya. Pertumbuhan manusia tentu ada batasnya.
Badai kosmik penipuan ini akhirnya menghantam ketika aliran pendaftar baru mulai menurun drastis dan mencapai titik jenuh. Ketika tidak ada lagi uang segar dari korban yang baru, Abu Turs tidak memiliki dana sepeser pun untuk menutupi minus triliunan rupiah dari puluhan ribu jemaah yang sudah mengantri. Seketika itu juga seluruh sistem kolaps, menyisakan tangisan dari puluhan ribu jemaah yang uangnya telah habis hangus dibakar oleh keserakahan skema Ponzi ini. Abu Turs tercatat meninggalkan lubang kehancuran yang sangat raksasa dengan 86.000 jemaah gagal berangkat dan total kerugian finansial mencapai 1,2 triliun rupiah, di mana uang tersebut hangus menguap untuk memutar roda penipuan dan membiayai gaya hidup mewah pemiliknya. Akhir dari drama keserakahan ini berujung di meja hijau, di mana hakim menjatuhkan vonis berat 20 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah kepada Hamzah Mamba atas kasus penipuan dan pencucian uang. Namun, bagi para korban, keadilan hukum ini terasa hambar karena mereka tidak mendapatkan ganti rugi sepeser pun. Pengadilan memutuskan bahwa seluruh aset mewah termasuk uang itu disita oleh pemerintah, dirampas untuk negara karena uang tersebut menjadi barang bukti hasil kejahatan. Mei 2018 menjadi lembaran paling kelam dalam sejarah modern kota Surabaya ketika ketenangan ibadah hari Minggu mendadak hancur berkeping-keping oleh rentetan ledakan bom bunuh diri di 3 gereja berbeda. Tepat saat jarum jam menyentuh pukul 6:30 pagi, ledakan pertama mengguncang gereja Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel, Madia. 2 remaja laki-laki mengendarai sepeda motor nekat menerobos masuk ke halaman gereja sebelum akhirnya meledakkan bom yang mereka bawa di tengah kepanikan jemaah yang baru saja menyelesaikan misa pertama. Tidak berselang lama, suasana mencekam berpindah ke Jalan Diponegoro. Sekitar pukul 7.15 pagi, seorang ibu bersama 2 anak perempuannya yang masih di bawah umur melangkah masuk ke area gereja Kristen Indonesia sambil mengenakan cadar dan rompi bom pinggang, lalu memicu ledakan mematikan di dekat pintu masuk. Rentetan horor itu ditutup di gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya di Jalan Arjuno pada pukul 7.53 pagi. Kali ini sang ayah yang bertindak sebagai otak dari seluruh aksi mematikan ini memacu sebuah mobil Avanza berkecepatan tinggi, menembus barikade halaman dan menabrakkan kendaraannya ke pintu masuk gereja hingga memicu ledakan masif. Hanya dalam waktu kurang dari 2 jam, 3 rumah ibadah luluh lantak oleh aksi yang dilakukan oleh orang tak dikenal ini. Yang kemudian setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, ternyata para pelaku merupakan satu keluarga yang sama. Sang pelaku utama yang juga merupakan kepala keluarga, yaitu Dita Upriyarto, menanamkan keyakinan eskatologis atau akhir zaman yang sangat ekstrim kepada istri dan anak-anaknya. Dia mencuci otak keluarganya dengan narasi bahwa dunia ini adalah tempat yang fana dan penuh dosa. Dita meyakinkan mereka bahwa dengan melakukan aksi amaliyah yang bunuh diri ini, mereka sekeluarga akan langsung ditransfer ke surga tanpa harus melewati proses hisab. Yang mengerikannya adalah di sini Dita bukanlah orang sembarangan. Di balik fasad kehidupannya yang tampak normal dan mapan sebagai seorang pengusaha minyak kemiri serta mantan mahasiswa Universitas Erlangga di Surabaya, Dita sebenarnya adalah sosok ideolog radikal yang memegang posisi strategis sebagai Ketua Cabang Jemaah Ansarut Daulah atau JAD. Ini adalah sebuah organisasi payung di Indonesia yang telah menyatakan sumpah setia atau baiat secara resmi kepada pemimpin tertinggi ISIS. Hubungan Dita dengan ISIS bersifat hierarkis dan doktrinal, di mana dia mengadopsi paham takfiri yang mudah mengkafirkan orang lain. Sederhananya, mereka telah didoktrin oleh ISIS sehingga melakukan aksi bejat ini dengan dalih jihad. Berdasarkan data resmi final dari pihak kepolisian dan rumah sakit, total korban tewas akibat rangkaian ledakan bom ini mencapai 13 orang, ditambah 6 orang pelaku, sehingga total menjadi 19 orang tewas. Oke guys, itu dia kasus manipulasi agama paling mengerikan di Indonesia. Apakah cukup mengerikan buat kalian? Komen di bawah. Ini adalah channel baru yang akan membahas segala hal menyeramkan dari seluruh dunia. Pastikan kalian untuk subscribe dan terima kasih.